Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Senin, tanggal 22 Januari 2024. Adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru 2 Timotius 1 ayat 14, dikatakan demikian. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, memelihara harta yang indah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sering kita dengar dalam suatu acara perpisahan, ingatlah yang baik dan lupakanlah yang tidak baik. Artinya, jika ada perbuatan yang kurang baik selama ini, janganlah diingat. Tetapi perbuatan-perbuatan baik yang pernah ada, itulah yang harus diingat dan dilakukan di hari yang akan datang. Harta yang indah ialah ajaran yang sehat, ajaran Kristen yang dipercayakan kepada Timotius di dalam baptisan dan pendidikannya sebagai orang Kristen, dan dalam tahbisannya sebagai seorang hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ajaran ini adalah harta yang indah yang tak ternilai harganya, yang akan memberi keuntungan tak terlukiskan kepada kita. Permata yang tak ternilai sebab ia menyingkapkan kepada kita kekayaan-kekayaan Kristus yang tak terselami. Ajaran ini untuk dijaga agar tetap murni dan utuh, dan diteruskan kepada angkatan-angkatan kemudian. Peliharalah itu oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Artinya, untuk menjaga kemurnian dan kesempurnaannya harus melibatkan dan meminta bantuan Roh Kudus. Kita tidak dapat memeliharanya dengan kekuatan kita sendiri, tetapi oleh naungan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hendaknya janganlah malu untuk menyaksikan Allah. Jangan malu memanggil nama Allah, meskipun semakin banyak orang yang meninggalkan Allah. Kita harus memelihara harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita. Karena melalui itulah kita mengenal dan menerima anugerah dari Tuhan yang tak terselami. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak agar nilai kekristenan tetap hidup, dan libatkanlah Roh Kudus agar Roh Kudus tinggal di dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, tolong kami Tuhan lewat Roh Kudus-Mu untuk memelihara harta yang indah, yaitu iman percaya kepada Kristus yang tak ternilai harganya. Bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini dan mati di atas kayu salib untuk menjadi tebusan dosa-dosa umat manusia supaya tidak binasa, melainkan memperoleh keselamatan dan hidup kekal. Oleh karena itu Tuhan, ajar dan tuntun kami untuk menghidupi ajaran-ajaran Kristus dan menjaga diri agar tidak mau dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat. Rela menderita demi
memberitakan Injil Kristus, karena tidak ada jaminan bahwa pelayanan bebas dari penderitaan. Anugerahkan kami keberanian dan kekuatan untuk memberitakan nilai-nilai kekristenan kepada anak-anak dan generasi yang berikut, dan bersyukur atas setiap orang yang Tuhan pakai untuk melindungi, mendukung para hamba-hamba Tuhan dalam pemberitaan Injil. Berkati semua kami anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, mereka yang sedang bekerja di rumah, di kantor, di sekolah, di rumah sakit, di ladang, atau dimanapun mereka berada. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan dari segala pencobaan. Kiranya Tuhan berbelas kasih menyembuhkan mereka yang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Tuhan menopang dan menguatkan mereka yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Menghibur mereka yang berduka dan bersedih. Tuhan kiranya selalu memimpin dan mengarahkan pikiran dan perbuatan kami untuk hal-hal yang baik dan yang berkenan dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tetap sehat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.